Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jumpa lagi dengan saya Jeffrey S. Chandra di dalam YouTube channel pribadi saya, Jeffrey S. Chandra Channel. Jangan lupa untuk subscribe lalu kemudian share supaya semakin banyak orang boleh diberkati, semakin banyak orang boleh dibawa semakin dekat dengan Tuhan, dan membawa banyak orang semakin menyerahkan hidupnya dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Sebab hanya itu tempat yang paling aman bagi setiap kita hari-hari ini. Tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang aman bagi setiap kita untuk berlindung. Terlebih lagi di masa-masa pandemi ini, ada banyak orang begitu panik, begitu takut, mau pergi ke sana ke sini pun mereka begitu cemas dan sebagainya. Sebab memang tidak ada tempat yang lebih aman lagi selain kita boleh ada di dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya bahwa di dalam kehidupan setiap kita mempunyai banyak sekali komitmen Bapak Ibu Saudara pada waktu kita menjalani kehidupan ini. Terlebih lagi pada waktu beberapa hari yang lalu kita memasuki tahun yang baru, tentu banyak sekali komitmen yang kita ambil untuk kita mau lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita lebih percaya kepada Tuhan, untuk kita lebih berserah kepada Tuhan dan sebagainya. Namun izinkan pada saat ini saya bertanya, apanya yang baru? Komitmen baru, tahun yang baru, apanya yang baru? Nah, hal ini yang menjadi tema saya pada saat ini untuk saya boleh mengajak kita masuk dalam sebuah perenungan. Namun sebelumnya tentunya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta tuntunan Tuhan, kita meminta penyertaan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh menikmati hari yang masih Engkau anugerahi bagi kami. Kami boleh ada hari ini semua hanya oleh karena kekuatan perlindungan tangan-Mu yang berjanji kepada kami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, sebab tangan-Mu yang kuat itu akan senantiasa menopang hidup kami. Itu sebabnya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan segenap hidup kami, segenap harapan kami, segenap segala sesuatu yang kami dambakan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah lewat renungan ini kami boleh semakin berserah, kami boleh semakin percaya kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di atas segalanya. Terpujilah nama-Mu atas segala yang kami naikkan dan syukuri dalam hidup kami. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang tangan Tuhan, ada satu pujian yang sangat menyentuh dan sangat memberikan motivasi baru bagi setiap kita untuk kita boleh meletakkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Untuk itu, mari sama-sama kita mau menaikkan pujian ini bersama-sama. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku berada,
bersamamu lewat suka dan duka. Ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose, Bapak Ibu Saudara. Kitab Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca Kolose ketiga ayat yang ke-5 sampai ke-17. Judul dari perikop ini adalah manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan gambar Khaliknya. Dalam hal ini tidak ada Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, karena kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Tuhan Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan pada kesempatan ini, bagaimana kita harus menjadi manusia baru dan bagaimana kita boleh meninggalkan manusia lama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di Kolose 3 ayat yang tadi kita baca 5-17, maka saya mau mengajak kita untuk masuk dalam sebuah perenungan bagaimana dengan hidup kita hari ini. Baru beberapa hari yang lalu kita begitu antusias menyambut tahun baru yang baru dengan segala harapan dan komitmen yang ada di dalamnya. Namun sepertinya semua kegegap-gempitaan, semua perayaan, semua pesta pora, bahkan komitmen dan harapan yang baru yang telah kita ambil, seakan semuanya itu sudah cepat berlalu. Hari ini kita telah kembali kepada kebiasaan lama kita. Kita telah kembali kepada kehidupan lama kita, kerutinitasan lama hidup kita, serta cara hidup kita yang lama. Kemalasan dan kenyamanan membuat hidup kita menjadi stagnan seperti biasa. Adakah manusia baru dalam hidup kita yang terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun? Ataukah kita tetap sama di hadapan Tuhan? Masih mudah terbawa emosi, moody, dan sebagainya dan sebagainya. Masih dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Adakah kita peka kalau Tuhan ingin kita membuang dan meninggalkan segala kebiasaan lama yang tidak semestinya, yang tidak menghormatinya? Ataukah kita terus hidup sebagai orang yang bebal? Jika tidak ada yang berubah, mungkin perlu dipertanyakan, apakah kita benar-benar pernah bertemu dan berdiri di hadapannya seperti yang Yakub, Yesaya, bahkan Paulus yang mengalami pembaharuan ketika berhadapan dengan Tuhan. Memasuki tahun 2020 ini, Bapak Ibu Saudara, tentunya membuat kita bertanya-tanya, apakah yang akan terjadi di tahun ini? Bagaimanakah keadaan dunia dan keadaan Indonesia di masa pandemi yang belum jelas ini? Semua terasa gelap. Kita seakan masuk hutan belantara yang mungkin dapat membuat kita tersesat di dalam hutan belantara ini. Lalu apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah membuat komitmen untuk mengisi tahun baru ini, sehingga hidup kita tidak lagi sama seperti tahun yang lalu, yang hanya menjalani hidup tanpa arti? Itu sebabnya perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Jangan seperti orang bebal. Lalu apakah yang kita pakai untuk menjadi dasar dan asumsi dalam menyusun rencana hidup kita tahun ini? Sementara firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Apakah kita akan kembali ke cara hidup dan gaya hidup kita di tahun yang lalu? Lalu
apakah yang baru di tahun yang baru ini dalam kehidupan kita? Apakah pola pikir kita terus diperbaharui dari hari ke hari? Apakah kita mau terbuka dan menanyakan kepada Tuhan apa yang mau Dia lakukannya dengan hidup kita? Apakah setiap bangun pagi kita siap untuk berangkat, berjalan bersamanya seperti Abram dalam ketergantungan penuh kepada Tuhan, bahwa Ia tahu yang akan dilakukannya terhadap hidup kita, sekalipun kita tidak tahu tempat yang akan kita tuju di setiap hari kita. Firman Tuhan berkata, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Itulah iman kita kepada Tuhan yang perlu kita pupuk setiap hari, yang perlu diperbaharui terus-menerus setiap hari, supaya hidup kita menjadi berarti. Carilah Dia, alamilah Dia, maka kita akan mengalami manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Tidak stagnan, apalagi makin merosot. Ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada lagi di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah bersama-sama saat ini saya mau mengajak kita untuk mengambil komitmen ini di dalam hidup setiap kita yang masih kita jalani hari ini. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita katakan, di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya.
Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ini komitmen kami Tuhan. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya hidup kami hanya untukmu. Hanya karenamu ini hidup kami. Ambil alih sepenuhnya di tanganmu. Hidup kami berarti. Ada banyak komitmen yang telah kita ambil, tapi semuanya itu tidak akan pernah terjadi selama kita mengandalkan kekuatan kita. Maka dunia dengan segala isinya akan dengan mudah menarik kita untuk kembali. Seperti bangsa Israel, mereka ingin kembali ke Mesir. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, biarlah di atas segala komitmen yang telah kita ambil memasuki tahun yang baru ini, kita boleh mengambil komitmen sepenuhnya untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, untuk meletakkan hak atas masa depan kita di dalam tangan Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya di atas segalanya, lebih dari siapapun dalam hidup ini. Bapa pemilik hidup kami, saat ini kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan hak atas masa depan kami di dalam tangan-Mu. Karena kami sadar bahwa hanya kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami setiap hari. Memasuki tahun yang baru ini, ada begitu banyak doa dan harapan kami. Memasuki tahun yang baru ini, ada begitu banyak rencana dalam pikiran kami yang akan kami lakukan. Memasuki tahun yang baru ini, ada begitu banyak komitmen yang kami buat agar hidup kami menjadi lebih berarti, lebih baik,
dari tahun sebelumnya. Namun tanpa campur tangan-Mu Tuhan, kami sadar semua itu hanya akan menjadi sebuah harapan kosong. Itu sebabnya hanya dengan bantuan dan api Roh-Mu yang membakar semangat kami untuk mau berubah, mau diperbaharui dari hari ke hari, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Tolong kami untuk mewujudkan keinginan kami menjadi berarti, untuk menjadi pribadi yang lebih berkenan kepadamu dan senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah komitmen kami di atas segalanya. Yang setuju mari sama-sama katakan amin.